Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para sesepuh bini sepuh jamaah Masjid Al-Iqbal dan segenap kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan kita selalu berada di dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan disampaikan ke bulan Ramadan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Dan dari doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usahakan setiap hari jangan kita tinggalkan. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ada juga dalam redaksi yang berbeda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu juga ada hadisnya. Dan semuanya itu doa agar kita diberkahi oleh Allah di bulan-bulan yang mulia ini. Sebab bulan-bulan yang mulia ini amal ibadah di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Maka semakin kita diberkahi oleh Allah, maka insya Allah kualitas serta kuantitas ibadah kita juga akan bertambah. Amin Allahumma. Dan itu yang kita harapkan semuanya, supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dalam arti bukan hanya dekat dengan kematian, ya, memang setiap hari kita semakin dekat dengan Allah, artinya perjumpaan dengan Allah itu semakin dekat. Apalagi yang sudah umur di atas 60, 70, nah itu berarti semakin dekat. Karena umur umat Nabi Muhammad SAW rata-rata 60-70. Lebih dari itu alias bonus. Makanya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kedekatan kita dengan Allah juga harus kita jaga, dalam arti kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah. Apalagi ibadah tersebut adalah kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya bahwa aku Allah itu tidak ada sebuah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai daripada perintah-perintah yang aku perintahkan kepadanya. Artinya kita kalau mau mendekatkan diri kepada Allah harus diawali dengan kewajiban-kewajiban. Ngaten nggih, Pak? Jadi harus diawali dengan kewajiban-kewajiban. Salatnya kalau yang memiliki kemampuan, zakatnya, hajinya, puasanya, ini adalah hal-hal yang wajib. Jangan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah, sedangkan yang wajib kita tinggalkan. Seperti misalnya dia banyak membantu orang, tapi dia tidak sholat. Dia banyak melakukan kebaikan, akan tetapi saat masuk bulan suci Ramadan dia tidak puasa tanpa ada alasan syar'i. Nah, ini salah dalam memahami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar itu apa? Diawali dengan kewajiban dulu. Kalau misalnya kewajiban telah dilakukan dengan baik, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Setelah kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan,
si hamba ini masih mendekatkan dirinya kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka urutannya demikian. Ya ibu-ibu, urutannya kewajiban dulu, kemudian sunnah. Karena kewajiban ini ibarat modal, sunnah itu ibarat keuntungan. Kita mau menghadap Allah, kalau misalnya bawa modal selamat nopo boten menghadap Allah, nanti di akhirat membawa modal tok, apakah selamat atau tidak? Selamat atau tidak? Jenengan misalnya nanti di akhirat yang jenengan lakukan yang wajib-wajib tok, itu selamat atau tidak? Wah, ini kok ragu-ragu ini. Selamat. Kalau kewajiban sudah dilakukan, selamat insya Allah. Karena apa? Karena itu modal utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya ada orang, dia membawa kewajiban sebagai modalnya menghadap Allah, kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah, maka ini istilahnya modal sama keuntungan. Dia akan selamat dan akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan itu yang kita harapkan semuanya. Tapi kalau ada orang menghadap Allah Subhanahu wa taala, modalnya tidak dibawa. Dia hanya bawa amalan-amalan sunnah. Kira-kira amalan sunnahnya itu bermanfaat baginya atau tidak? Tidak ada manfaat. Karena apa? Modalnya tidak dibawa, yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, mulai saat ini mari sama-sama kita niatkan. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Sudah diniatkan dari sekarang, saya ingin puasa bulan Ramadan. Sampai tidak sampai, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya berharap semuanya sampai. Bukan cuma tahun ini, tapi di tahun-tahun yang akan datang insya Allah kita masih menikmati bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan ini kita akan membahas peristiwa yang terjadi pada tahun ke-10 setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kisar-kisarkan umurnya Nabi, yaitu 50 tahun. Karena beliau diutus umurnya 40 tahun, 10 tahun yang akan datang berarti umurnya sekarang 50 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, beliau menikah dengan istrinya Siti Khadijah. Pada saat itu Siti Khadijah berapa umurnya? 40 tahun. Berarti 25 tahun kemudian, artinya tahun ke-10, Siti Khadijah umurnya sudah genap 65 tahun. Pada tahun tersebut meninggal Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu meninggal pada tahun ke-10 setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perbedaan umur beliau itu 15 tahun. Lebih mudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini istri beliau Siti Khadijah meninggal dunia. Begitu juga pada tahun ini paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Maka tahun ini kata para ulama disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena di situ ada dua orang yang sangat berperan di dalam membantu dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidup mereka berdua. Dan ini insya Allah akan kita perdalam lagi di dalam kajian ini. Kenapa tahun ke-10 setelah diutusnya Nabi ini disebut dengan tahun kesedihan?
Apakah hanya sekedar kehilangan orang yang dia cintai atau ada alasan yang lainnya? Cuma kita pasti bisa merasakan ketika ada orang-orang yang kita cintai seperti istri kita ataupun ibu-ibu, suami-suaminya ataupun anak-anak, orang tua, orang semua yang kita cintai kalau meninggalkan kita pasti ada kesedihan di dalam hati. Nggih, napa mboten? Pasti ada kesedihan. Dan itu sangat wajar, manusiawi. Dan itu juga dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kehilangan istri yang sangat setia dengan beliau dari awal dakwah menjadi nabi. Begitu juga dengan pamannya yang selalu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada kesedihan di dalam hati. Dan di beberapa kesempatan terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika ada keluarganya atau sahabatnya yang meninggal dunia. Berarti memang sangat manusiawi bersedih atas berpulangnya seseorang yang kita cintai. Tapi di dalam syariat kita diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, usahakan kesedihan kita itu tidak berlarut-larut. Kalau bahasa anak muda sekarang, jangan sampai tidak bisa move on. Wah, ini bahasa anak muda Pak nih. Soalnya saya lihat di sini banyak anak mudanya nih. Namanya apa? Move on. Oh, move on. Jadi artinya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kalau sudah mendapatkan musibah ya sudah bersedih pada saat itu dan mungkin beberapa hari, mungkin 3 hari atau beberapa hari kemudian kita bersedih, habis itu kita lupakan. Kita harus bangkit kembali. Dan juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak mengeluarkan kata-kata ataupun tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Seperti apa? Seperti ucapan-ucapan yang menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia harus meninggal? Kenapa harus begini? Dia menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun perbuatan-perbuatan seperti ya teriak-teriak, kemudian menampar-nampar wajah, menyobek-nyobek baju. Itu semuanya juga termasuk tradisi jahiliyah yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika putra beliau Ibrahim yang masih berumur 3 tahun meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menangis Rasulullah. Menangis, menetes air matanya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau seperti ini?" Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa ini adalah hal yang sangat wajar. Ketika ada seseorang yang kita cintai meninggal dunia, kita menangis. Seraya berkata Rasulullah SAW, "Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun." Dan kami, wahai anakku Ibrahim, dengan berpisahnya kami denganmu itu sangat-sangatlah sedih. Wala aqulu wala af'alu illa ma yurdillah. Akan tetapi aku tidak mau berucap ataupun berbuat sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa yang duluan meninggal itu Siti Khadijah pada tahun 10 itu. Meninggalnya kapan? Disebutkan di dalam riwayat pada awal-awal bulan Ramadan. Kemudian sebulan setelahnya meninggal pamannya beliau. Dikatakan di sini syahrun wa khamsatu ayyam, 1 bulan 5 hari. Setelah meninggalnya Siti Khadijah, meninggal pamannya beliau Abu Thalib. Dan kita sudah tahu peran keduanya, bahwa Siti Khadijah ini adalah tempat Rasulullah SAW mendapatkan ketenangan batin.
Ketika beliau ada masalah, biasanya yang menjadi tempat beliau pulang untuk menghilangkan kesedihannya, untuk menenangkan hatinya, itu kepada istrinya Siti Khadijah. Istri yang sangat luar biasa, yang sangat menyongkong apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pamannya Abu Thalib, yang mana semua aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu selalu diawasi dan dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Maka keduanya ini memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap diri Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah. Setelah meninggal Siti Khadijah, kemudian meninggal Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW, disebutkan, falamma halaka Abu Thalib nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal adza ma lam takun tatma'u bihi fi hayati Abi Thalib. Sepeninggal Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy mulai berani mengganggu dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sikapnya ini tidak pernah terjadi selama hidupnya Abu Thalib. Artinya mereka sangat berani karena sudah tidak ada orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan apa? Hatta taradahu safihun min sufai Quraisy fanathara ala ra'sihi turaban. Sampai pada tingkatan di mana ada orang Quraisy, kalau bahasa kita orang nakalnya lah, premannya Quraisy, itu sampai berani-berani mengambil debu, kemudian debu ini ditaburkan di atas kepala Rasulullah SAW. Sangat menghina Rasulullah SAW. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh mereka semasa hidup pamannya. Artinya di sini pelajaran bagi kita semuanya bahwa memang dampak dari wafatnya pamannya Rasulullah SAW dan istri beliau itu sangat mempengaruhi perjalanan dakwanya Rasulullah SAW ini. Sampai dikatakan juga, wadakhala Rasulullah SAW baitahu wa turab ala ra'si faqamat ihda banatihi faja'alat taksilu anhu turab wa hiya tabki. Diriwayatkan bahwa setelah Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan buruk tersebut, kepalanya itu penuh dengan debu. Ini kita bisa bayangkan kalau kita di posisi Rasulullah seperti apa itu. Itu rame atau kira-kira kita lawan kita atau kita biarkan orang itu? Wah, itu langsung masuk polisi mungkin. Masa kepalanya itu ditaruh apa? Debu. Tapi Rasulullah dengan begitu santai masuk ke dalam rumah, dilihat oleh anaknya Siti Fatimah. Langsung diambil Rasulullah SAW, dibersihkan kepalanya Rasulullah sambil menangis Siti Fatimah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha la tabki ya bunayyah fa innallaha mani'un abaka. Jangan menangis wahai putriku, karena sesungguhnya Allah itu akan menjaga ayahmu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, perlindungan Allah ini disebut dengan ismah. Kalau bahasa Arabnya apa? Ismah. Atau kalau kita sifati kepada Nabi disebut maksum. Maka kita bilang Nabi yang maksum. Maksum itu yang dilindungi, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu al-ulama berkata, al-kamalu lillah, kesempurnaan itu adalah milik Allah, wal ismatu li anbiya'illah. Sedangkan kemaksuman itu milik para nabi. Wal khata'u wan nisyan linnas. Sedangkan kita tempatnya salah, tempatnya khilaf. Maksudnya dari maksum seorang nabi itu ialah dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pertama dari perbuatan dosa. Dosa besar, dosa kecil
itu tidak dilakukan oleh para nabi dan rasul karena mereka dijaga oleh Allah. Kalau misalnya seorang imam, seorang ustadz melakukan kesalahan itu akan mempengaruhi jamaahnya, bagaimana dengan seorang nabi? Misalnya ada nabi melakukan dosa, wah umatnya pasti melenceng semuanya. Seorang nabi apalagi demikian. Makanya kata para ulama tidak ada satupun dari para nabi dan rasul mereka melakukan dosa. Adapun yang terjadi misalnya yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan berbohong, itu semuanya tidak boleh kita katakan bahwa mereka melakukan dosa, karena yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang benar sesuai dengan syariatnya. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berjumpa dengan Raja Mesir, yang mana Raja Mesir itu kebiasaannya, mohon maaf, tidur dengan istri-istri orang. Jadi kalau ada istri orang dia senang. Ketika Nabi Ibrahim pergi menghadap Raja Mesir pada saat itu, membawa istrinya Sarah. Terus ditanya, siapa perempuan ini? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, ukhti, ini saudari saya. Karena kalau dibilang zaujati, istri saya, wah langsung dibawa sama rajanya. Maka dibilang apa? Ukhti, saudari saya. Ini dalam hal ini Nabi Ibrahim tidak berbohong. Karena apa? Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, ukhti fil Islam, saudariku dalam agama Islam. Tidak berbohong. Kelihatannya bohong, tapi bukan kebohongan. Dan ini pembahasannya panjang. Cuma intinya para nabi dan rasul itu mereka semuanya dijaga oleh Allah. Artinya mereka maksum dari perbuatan dosa baik besar ataupun kecil. Kemudian yang kedua, mereka maksum, yaitu mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembunuhan. Pembunuhan dalam arti sebelum dakwah itu tersampaikan, tidak mungkin para nabi dan rasul itu dibunuh. Artinya mereka itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kehilangan akal. Ada nabi gila, enggak ada. Itu berarti nabi palsu. Tapi kalau nabi asli enggak ada yang gila, karena apa? Mereka maksum. Jadi bentuk perlindungan Allah kepada para nabi demikian. Mereka tidak mungkin meninggal dunia kecuali dakwanya sudah tersampaikan, dan tidak mungkin dibunuh sebelum dakwah mereka tersampaikan. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang telah dijanjikan oleh Allah bahwa dakwanya akan tersebar dan tidak ada yang mampu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang terjadi. Banyak upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Nabi Muhammad SAW untuk membunuh Nabi, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dengan berbagai cara, mau diperang secara langsung, mau dibunuh secara diam-diam, tidak ada yang berhasil. Karena apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lain, artinya disakiti, misalnya dihina, disakiti dan lain-lain, ini semuanya adalah hal-hal yang tidak tergolong dalam ismatullah. Artinya di luar dari perlindungan Allah. Mungkin tidak para nabi disakiti, ya mungkin. Satu ketika Rasulullah SAW ikut perang Uhud, giginya apa? Ada yang patah. Wajahnya penuh dengan darah. Karena apa? Karena helm atau penutup kepala dari pakaian perangnya itu masuk ke dalam, menusuk wajah Rasulullah SAW. Bukannya Rasulullah maksum? Iya maksum, tapi dalam hal ini di luar dari istilah maksum tersebut, karena hal itu juga
mengenai para nabi dan rasul. Bahkan ujian dan musibah bagi nabi dan rasul lebih berat daripada umat-umatnya. Dan itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan, orang yang paling berat ujiannya al-anbiya, yaitu para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi dan di bawah para nabi. Artinya semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, maka semakin berat ujiannya. Tapi insya Allah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan ujiannya tidak berat-berat. Insya Allah ujiannya ringan-ringan mawon nggih, dekat kepada Allah, dan ujiannya ringan-ringan. Apalagi orang Indonesia suka yang gitu-gitu katanya, suka yang ringan-ringan mawon. Kita tidak mau yang berat-berat. Makanya doanya setiap malam, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kami beban-beban yang Engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang melebihi batas kemampuan kami. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi seperti itulah hadirin yang dirahmati Allah, yang berkaitan dengan kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menjadi pelajaran bagi para penerus Nabi, bagi para ulama, bagi para ustadz ataupun para penggiat dakwah. Itu supaya jadi pelajaran bahwa di dalam dakwah ini tidak ada yang nyantai. Kalau sudah mau ikut meneruskan apa yang menjadi profesi Nabi Muhammad SAW ini, siap-siap dia menghadapi tantangan-tantangan di dalam dakwanya. Kalau ingin masuk ke dalam dakwah ini berarti jangan siap hanya untuk tidur nyantai, tapi harus siap sebagaimana siapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga termasuk hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya para sahabat yang ada di zaman Nabi itu tidak merasa iri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan sepeninggal Abu Thalib, paman Rasulullah itu sudah sama disakiti sebagaimana para sahabat yang selama itu disakiti. Mungkin di awal-awal Rasulullah dilindungi terus oleh pamannya, tapi saat meninggal pamannya, Rasulullah juga ikut disakiti, bahkan lebih daripada para sahabat. Dan ini lebih meringankan mereka, karena mereka merasa bahwa bukan hanya kita yang disakiti, ternyata Rasulullah SAW juga disakiti. Dan itu sangat manusiawi sekali. Misalnya kita, ya dalam kampung ini misalnya, atau kampung yang lain aja lah, supaya lebih enak permisalannya. Jadi misalnya satu kampung semuanya orangnya melarat, tapi Pak camatnya kaya raya. Kira-kira iri tidak warga dengan camatnya? Iri toh? Pasti iri. Wah, kita susah-susah seperti ini tapi kok camatnya enak-enak. Tapi kalau misalnya warganya susah, camatnya susah, ini insya Allah akan lebih meringankan. Meskipun melarat, meskipun susah, tapi itu akan lebih ringan. Karena apa? Semuanya susah. Ngaten nggih? Seperti itulah. Makanya saat berdoa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menjadi orang miskin daripada menjadi orang kaya, karena dari banyak sahabat itu kebanyakan dari mereka apa? Miskin. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan wafatkanlah diriku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku kelak nanti di akhirat di kumpulan orang-orang yang miskin. Ini juga doa Nabi Muhammad SAW.
Mau diamalkan? Nah, kalau kita ini yang amalkan yang enak-enak mawon nih Pak. Waduh. Kalau doa-doa kayak gini mikir 2 kali Pak. Tapi sebenarnya ya orang yang miskin itu kehidupan dunianya memang susah tapi akhiratnya lebih ringan. Beban di akhiratnya lebih ringan daripada orang-orang kaya. Karena orang kaya hisabnya panjang. Tapi insya Allah kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fi yaumil qiyamah wa yaumal hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu napa sampun? Oh 8 menit. Nggih, siap. (19.20) ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa pelajaran juga yang disebutkan dari hikmah kenapa berpulangnya paman Nabi, begitu juga istri Nabi begitu cepat. Kenapa beliau-beliau ini meninggal dunianya begitu cepat dan tidak sampai membawa Rasulullah SAW dalam kesuksesan di dalam dakwanya. Di sini disebutkan karena ini berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan. Dikhawatirkan kalau misalnya istri beliau masih ada, kemudian paman beliau masih ada, akan muncul sebuah anggapan bahwa kesuksesan Rasulullah SAW ini sangat bergantung kepada 2 orang ini, kepada istrinya dan juga kepada pamannya, dan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena apapun yang terjadi di dunia ini itu atas takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kemenangan Rasulullah, kesuksesan Rasulullah itu juga dari Allah. Makanya di dalam surat An-Nasr kita baca idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, agar kita ini kembali melihat bahwa keberhasilan Rasulullah SAW ini berkat Allah, berkat pertolongan dari Allah, bukan karena pamannya. Nah, ini salah satu hikmahnya, agar kaum muslimin itu benar-benar yakin bahwa semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini dan keberhasilan yang beliau gapai tersebut adalah atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, bahwa tahun kesedihan ini dinamakan dengan tahun kesedihan itu bukan hanya berkaitan dengan kematian dari 2 orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW ini saja. Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa di dalam syariat kita mengajarkan tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Terus kenapa tahun ini dinamakan dengan tahun kesedihan? Karena kalau kita pikir tahun kesedihan itu berarti sepanjang tahun Rasulullah bersedih. Memang yang terjadi demikian. Hanya saja kesedihan Rasulullah SAW itu bukan karena kematian beliau berdua saja, akan tetapi dampak dari kematian beliau berdua itu yang membuat Rasulullah SAW sedih. Jadi tidak ada orang yang bisa istilahnya menenangkan Rasulullah SAW sebagaimana Siti Khadijah. Meskipun setelah itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi 12 istri. Siti Khadijah itu beliau menikahinya satu orang saja tanpa poligami. Tapi sepeninggal Siti Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi 12 istri. Banyak riwayat menyebutkan ada yang bilang 12, ada juga yang bilang 11, ada juga yang bilang 10 istri. Sepeninggal Siti Khadijah. Tapi ketika ditanya, wahai Rasulullah, apakah istri-istrimu ini bisa menggantikan posisi Siti Khadijah? Maka beliau berkata, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menggantikan posisi Siti Khadijah. Berarti memang sangat kuat sekali atau peran yang diberikan oleh Siti Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri yang tidak tergantikan. Kemudian juga dengan kepergian pamannya Abu Thalib. Ya Rasulullah sedih, akan tetapi dampak yang selanjutnya ini yang membuat lebih sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu dijaga, tidak pernah disakiti sebagaimana beliau mendapatkannya setelah peninggalnya pamannya. Bahkan dihina, dilecehkan demikian. Itu tidak dilakukan oleh mereka semasa hidup Abu Thalib. Dan di masa hidup Abu Thalib, Rasulullah SAW itu masih memiliki kesempatan untuk dakwah, ngajak orang, tidak dicegat, tidak dilarang, tidak dihardik, tidak pernah dilakukan oleh para orang-orang Quraisy pada saat itu. Karena apa? Karena mereka segan dengan Abu Thalib. Tapi sepeninggal Abu Thalib, wah susah sekali. Semua pintu ibaratnya tertutup untuk berdakwah, dan itulah yang membuat sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian setelah apa yang sudah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-An'am ayat 33 sampai 35. Ini turun pada tahun kesedihan atau Amul Huzni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Sungguh kami mengetahui bahwasanya ucapan-ucapan mereka membuatmu bersedih, wahai Rasulullah. Ya, ucapan-ucapan orang-orang Quraisy ketika diajak untuk masuk Islam mereka menolak, bahkan lebih kasar lagi. Ini membuat sedih Rasulullah SAW, bukan karena ucapannya. Ini perlu kita garis bawahi. Rasulullah SAW itu tidak bersedih kalau dihina. Kalau dikasari Rasulullah tidak bersedih. Tapi beliau itu bersedih kalau misalnya dakwah ini tidak diterima oleh mereka. Dari gambaran rahmat yang Allah berikan di dalam hati Rasulullah, beliau itu ingin semua manusia ini masuk ke dalam agama Islam. Jadi sedihnya itu bukan gara-gara beliau disakiti, tapi karena apa? Mereka tidak mau menerima agama Islam. Oleh karena itu disebutkan di sini, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Allah hibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ketahuilah mereka itu tidak mendustakan apa yang engkau ucapkan, akan tetapi mereka mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Allah. Kalau Rasulullah sendiri itu tidak ada masalah sebenarnya orang Quraisy. Beliau sudah terkenal sebagai Al-Amin, orang yang amanat, yang jujur. Tidak mungkin mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka tidak menerima ajarannya saja. Nah, ini hiburan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Kemudian Allah mengingatkan bahwa rasul-rasul sebelum kamu telah didustakan oleh umat-umat mereka, akan tetapi mereka sabar
atas pendustaan yang dilakukan oleh kaum-kaumnya, dan mereka juga disakiti, tetap mereka sabar sampai datang pertolongan kami, kata Allah. Jadi dikuatkan lagi hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau tidak sendiri dalam hal ini. Pendahulu-pendahulumu dari para nabi dan rasul juga merasakan hal yang sama. La wala mubaddila li kalimatillah wala qad ja'aka min naba'il mursalin, dan Allah tidak mungkin mengganti ketetapannya. Allah sudah mengatakan bahwa engkau akan diberikan pertolongan, engkau akan menang, pasti engkau akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah. Nah, ini gambaran semangatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang ini, umat manusia ini semuanya beriman kepada Allah. Allah kasih pilihan. Kalau misalnya kekufuran mereka ini membuatmu bersedih, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah cara bagaimana mereka bisa beriman. Misalnya apa? Kamu cari tempat di dalam bumi ini yang bisa membuktikan bahwa engkau adalah nabi yang benar, atau engkau cari hal-hal yang ada di langit untuk membuktikan bahwa engkau adalah nabi yang benar, monggo, kata Allah Subhanahu wa taala, buktikan hal tersebut. Akan tetapi Allah menutup ayat ini, walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda. Andaikan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengumpulkan semua umat manusia di dalam hidayah, artinya kalau mereka ini dikehendaki oleh Allah, andaikan dikehendaki oleh Allah untuk menerima hidayah masuk ke dalam agama Islam, pasti Allah akan lakukan. Akan tetapi ternyata tidak semuanya diberikan hidayah oleh Allah. Fala takunanna minal jahilin, maka jangan engkau menjadi orang yang bodoh, wahai Rasulullah. Jangan terlalu bersedih, karena ini sudah menjadi ketetapan Allah. Yang menjadi tugasmu satu, menyampaikan. Diterima ataupun tidak itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.